Shalom, selamat jumpa kembali dengan program Pelayan Tanpa Mimbar, Suplemen Jiwa hari ini, saudara. Bapak Ibu yang belum subscribe ataupun yang mencet tombol like ataupun tombol lonceng dapat melakukannya sekarang, saudara. Ya, 10-15 menit ke depan kita akan membahas firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengarkan hari ini, saudara. Kita berdoa saat ini, saudara. Bapak, terima kasih atas waktu yang kau berikan bagi kami Tuhan hari ini. Dengan program kami ini, Pelayanan Tanpa Mimbar, Suplemen Jiwa, boleh menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar, yang belajar firman Tuhan, dapat merasakan Tuhan, dapat merasakan jamahan Tuhan. Kami mengalami Tuhan hari ini, Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur jika kau beri kami hikmat Allah, sehingga setiap perkataan yang sulit kami dengar hari ya Tuhan, dengan hikmat-Mu Bapa, kami boleh dengar dan memahaminya dengan cara yang mudah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang keempat, saudara. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar saat ini, saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya baca untuk Bapak Ibu hari ini. Tema perikopnya Yusuf di rumah Potifar, saudara. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4 berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, saudara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik tentang kisah Yusuf, saudara, ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Yusuf ini tinggal di sebuah keluarga, saudara, suatu keluarga yang dia punya kakak-kakak, saudara. Bahkan dia punya kakak tiri, Bapak Ibu. Tapi pada pasal-pasal sebelum dikatakan bahwa Yusuf ini dia dibuang, dikucilkan Bapak Ibu dari kakak-kakak yang lain, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka Yusuf adalah suatu saingan untuk hidup mereka, saudara. Nah, Bapak Ibu, pasal 39 ini dimulai berkata bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, saudara. Di daerah asalnya Yusuf, Bapak Ibu, itu sempat dia dibuang ke dalam sumur, Bapak Ibu. Dibuang ke dalam sumur, lalu Ruben, kakaknya melihat kasihan, saudara. Lalu disuruhnya ke kakak yang lain untuk mengambil Yusuf dari dalam lubang sumur, dan mereka punya ide untuk menjualnya, saudara. Di pasar budak, Bapak Ibu, sebuah harga diri itu benar-benar dihancurkan, saudara. Kenapa, saudara? Di pasar budak tadi, Bapak Ibu, ketika ada budak ditawarkan, lalu budak tersebut ditelanjangi, saudara. Ditelanjangi lalu dilihat fisiknya, apakah ototnya baik, saudara. Apakah fisiknya bagus, saudara. Raut mukanya pun dilihat ada cacat tidak, saudara. Maaf Bapak Ibu, sampai mereka pun memegang buah zakarnya melihat apakah sehat orang ini tidak, saudara. Bayangkan bagaimana penderitaan Yusuf, dibuat hancur harga dirinya, bahkan itu yang menjual ke pasar budak adalah orang-orang terdekat, ya saudara. Bapak Ibu, sampai di pasar budak tidak selesai kisah Yusuf, ya saudara. Lalu adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya saudara. Ketika sudah dibeli lalu dibawa ke Mesir, dan Potifar ini yang mengambil Yusuf, saudara. Yusuf dijadikan budak oleh Potifar, saudara. Seorang budak tidak tinggal satu rumah dengan tuannya, saudara.
Budak tadi Bapak Ibu, dia punya tempat tinggal di luar rumah utama ya saudara. Budak tadi, dia mengurusi kebun, dia mengurusi peternakan yang dimiliki oleh Potifar saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ saudara. Saya mau berbicara mengenai pengampunan saudara. Pengampunan yang dilakukan Yusuf ini membuat hidupnya diubahkan Tuhan secara luar biasa saudara. Kok pengampunan Pak? Pak, Bu, konsep orang-orang ini, Bapak Ibu, keturunan Abraham ini, bagi mereka tidak mungkin mereka menjadi seorang budak. Yuk sama-sama kita buka yuk. Injil Yohanes pasal ke-8 Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-33. Saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat 33. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, saudara. Bayangkan, Yusuf, saudara, dia keturunan Abraham. Ketika dia dijual di pasar budak, Bapak Ibu, konsep yang dimiliki Yusuf berantakan, saudara. Bagi Yusuf, gak mungkin saya itu menjadi seorang budak. Kenapa? Saya keturunan Abraham, saudara. Ekspektasi Yusuf berbeda dengan cara Tuhan. Saudara sering berkata dan berdoa, Tuhan, aku kan keturunan Engkau Tuhan. Aku kan anak kerajaan sorga. Tidak mungkin aku diperlakukan semena-mena. Aku kan keturunan raja surga. Aku kan anak Yesus, katanya saudara. Gak mungkin aku hidup susah. Aku kan orang Kristen, gak mungkin aku miskin. Aku kan orang Kristen, gak mungkin aku sakit. Aku kan orang Kristen dan sebagainya. Yang mungkin dengan cara ekspektasimu melihat firman Tuhan itu berbeda dengan Tuhan menggenapi firman-Nya bagimu dan bagiku hari ini, saudara. Sampai sini Bapak Ibu paham, saudara? Yusuf mengira hidupnya akan smooth, lurus, enak, saudara. Yusuf disakiti hatinya bukan dari orang jauh, saudara. Yusuf mengalami kepahitan awalnya, saudara. Dia kecewa bukan dari orang lain, justru dari kakak-kakaknya dalam keluarganya, saudara. Bayangkan Bapak Ibu, orang terdekatnya malah membuat dia kecewa. Bukankah ini seringkali kita alami hari ini, saudara? Kau kecewa bukan dengan orang lain yang jauh yang tidak mengenal kau. Kau justru kecewa mungkin dengan suamimu, mungkin dengan istrimu, mungkin dengan orang tuamu, mungkin dengan kakak adikmu, mungkin dengan sahabat-sahabatmu, saudara. Kau merasa aku ditikam dari belakang, saudara. Tapi caranya Yusuf mengubahkan hidupnya menjadi indah bersama dengan Tuhan. Kok bisa? Yuk kita belajar hari ini, saudara. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Sudah. Ayat kedua dia berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan gak mungkin pernah bisa hilang dari hidup kita, dari hidupmu dan hidupku. Karena Tuhan berjanji menyertai, saudara. Tetap pegang bahwa Tuhan itu gak pernah tertidur, saudara.
Dia tahu 24 jam yang kau lakukan. Kau mungkin bisa ngumpet dari orang lain apa yang sedang kau lakukan. Sembunyi-sembunyi, saudara. Kau sudah menutup kamarmu, ruangmu, saudara. Semua kaca ditutup, semua pintu, semua korden ditutup, Bapak Ibu. Tapi dengar baik, ada mata Tuhan dari sorga sedang melihat dirimu dengan apa yang kau kerjakan saat itu, saudara. Penyertaan Tuhan inilah yang membuat Yusuf hidupnya mengalami perubahan, saudara. Sama sedang sama saya, hidupku disertai Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan ingatkan bagi kita bagian saat ini, saudara, bahwa hidup Yusuf itu hidup di dalam pengampunan, saudara. Karena dia membuang luka batinnya, karena dia mengampuni saudara-saudara, Bapak Ibu, maka Tuhan selalu senantiasa ada bersama dengan Yusuf, Bapak Ibu. Lalu Altua berkata, Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil, Bapak Ibu. Keberhasilan ada dua aspek, Bapak Ibu. Yang pertama, keberhasilan Tuhan yang memberikan. Yang kedua, keberhasilan karena kita yang melakukan, Bapak Ibu. Dua hal ini harus kau ingat baik, bahwa kau harus bekerja, melakukan sesuatu hal dengan apa yang kau bisa kerjakan. Yang kedua, dari apa yang tidak bisa kau kerjakan, ada penyertaan Tuhan, ada favornya Tuhan, ada perkenanan Tuhan, menjadikan kau menjadi orang berhasil. Kata amin. Hidup Yusuf diubahkan Tuhan. Apakah selesai masalah itu? Belum, saudara. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, saudara. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu, tempat tinggal seorang budak, walaupun di dalam suatu rumah dari tuannya, kediaman tuannya, rumah tinggal, tempat tinggal budaknya tidak bersama dengan rumah induk tuannya, saudara. Tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi Yusuf. Tuannya melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Yusuf dijadikan berhasil, selalu tepat apa yang dikerjakannya, selalu menyenangkan tuannya. Maka tinggal Yusuf tadi dari rumah budak, yang tempat tinggal budak tadi dipindahkan oleh Tuhan ke rumah induk tuannya, saudara. Tentunya dengan fasilitas berbeda, saudara. Tentunya dengan kenyamanan yang berbeda. Tentunya dengan suasana yang lebih baik, saudara. Sebab ada damai sejahtera senantiasa bersama Yusuf, saudara. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan pengampunan bagi kakak-kakak yang lain, saudara. Nah, ketika berkata bahwa tuannya melihat bahwa Yusuf bekerja dengan baik dan berhasil, Bapak ayat berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, saudara. Halo. Seringkali orang pergi ke dukun, ditanya oleh sang dukun kepada orang itu, saudara, apa yang kau kendaki? Aku minta jimat pengasihan, saudara. Aku minta opo-opo guna-guna, ya, pengasihan, supaya dia bekerja ketika dia memakai ikat pinggang itu, ketika dia memakai bedak itu, ketika dia memakai jimat itu, Bapak Ibu, orang-orang yang melihatnya ada kasihan kepada kita yang bekerja, saudara. Tapi tidak dengan Yusuf, saudara. Dia mendapatkan itu bukan karena dia pergi ke dukun. Nah, kita berkata, dia mendapatkan belas kasihan tuannya itu karena Tuhan yang memberi. Ada grace-nya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Yusuf, Bapak Ibu.
Maka kita berkata, ia boleh melayani tuannya, melayani Potifar, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf yang sudah melepaskan pengampunan, yang sudah membereskan hatinya, yang sudah mengampuni, melupakan perbuatan jahat saudara-saudara Bapak Ibu. Dia sudah mengalami pemulihan dalam hatinya, dirinya Bapak Ibu. Dia sudah punya kasih dalam dirinya. Orang ini diubahkan Tuhan Bapak Ibu. Yang rusak tadi ada sebab pujian. Bulu terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya Bapak Ibu. Tuhan tidak biarkan Yusuf jatuh tergeletak. Amin. Dia mendapat kasihan tuannya, maka ada perkenan Tuhan dalam hidup Yusuf dan diberikan kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu. Kepercayaan Tuhan ini diberikan kepada Yusuf karena Yusuf dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah percaya sama Yusuf, maka dia bekerjanya pun diberikan kepercayaan oleh Tuhannya kepada Yusuf, saudara. Kalau kau ingin naik lebih tinggi, jangan injak kepala kawan. Kalau kau ingin naik lebih tinggi level pekerjaan, jabatan, ingat baik, bersainglah secara sehat. Jangan menjatuhkan, jangan memfitnah. Amin. Jangan melakukan hal-hal negatif untuk posisi yang lebih tinggi Bapak Ibu. Masih ada Tuhan. Haleluya. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan kepercayaan tuannya Potifar kepada Yusuf tidak disalahgunakannya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Segala miliknya, semua rumahnya diberikan kepada Yusuf sebagai kepercayaan Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah di situ, saudara, bukan hanya Yusuf yang bekerja. Tapi ada budak-budak lain. Mungkin orang berkata, teman-teman budak berkata, "Hei, kok dia budak yang baru, lalu udah kepercayaan tuannya?" Saudara, mungkin banyak orang iri, dengki Bapak Ibu. Tapi lihat baik, Tuhan ada bersama Yusuf, saudara. Artinya berkata sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi karena orang yang dipercayakan Tuhan tadi, orang yang dipercaya Tuhan tadi berada dalam lingkungan orang-orang yang belum kenal Tuhan, maka orang-orang itu pun diberkati Tuhan karena hidup Yusuf, saudara. Kalau kau bekerja, rekan pelayananmu bukan orang-orang Kristen Bapak Ibu, kau harus buktikan kau punya kasih Tuhan. Amin. Kau harus buktikan bahwa kau disertai Tuhan. Amin. Kau harus buktikan bahwa hidupmu adalah hidup orang Kristen yang ada Kristus dalam hidupmu. Jangan berbuat curang, saudara. Ayat 5 ini Bapak Ibu, artinya dimanapun saudara ditempatkan, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Amin. Di masa seperti ini Bapak Ibu, banyak pegawai di PHK, saudara. Banyak perusahaan mulai tutup, saudara. Banyak orang-orang untuk membeli kehidupan sehari-hari itu berat, saudara. Tapi dengar baik, kalau kau ada tinggal di dalam lingkungan perumahanmu, Bapak Ibu ya, mbok ya, kau punya tetangga jualan depan rumahmu, ya beli, saudara. Bantu dia, saudara. Kalau tetanggamu jual takjil atau makanan berbuka puasa, beli Bapak Ibu. Kenapa, saudara? Karena saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu, saudara terdekatmu itu bukan keluargamu yang luar sana Bapak Ibu, tetapi tetanggamu, saudara.
Ketika engkau punya masalah, kau punya bencana, yang paling terdepan, paling cepat datang itu tetanggamu, saudara. Berkati mereka. Nah, kita berkata, Yusuf menjadi berkat untuk rumah orang Mesir itu. Saudara saya menjadi berkat untuk lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal dan saya tinggal hari ini, saudara. Kata amin. Baik. Ayat 6, Bapak Ibu. Segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, saudara. Dan baik. Jadi bukan fisikmu ganteng, bukan hanya dirimu bersih, saudara, tapi hatimu harus bersih. Bukan tampan, cantik, rupawan mukamu, tapi hatimu pun harus cantik, saudara. Karena orang ini ada inner beauty. Ya, sifat itu baik, bagus, terpancar di depan mukanya, saudara. Hatimu baik, maka keluar perkataan yang baik, saudara. Hatimu baik, maka perilaku pun baik, saudara. Amin. Belajarlah mengampuni. Hatimu bereskan hari ini dengan Tuhan, maka wajahmu akan terpancar kemuliaan Tuhan. Setelah acara ini, Bapak Ibu, setelah program ini berakhir, setelah tayangan khotbah ini selesai, Bapak Ibu, saya mau beruntuk Bapak Ibu yang sulit untuk mengampuni, yang sulit untuk memaafkan, Bapak Ibu, yang sulit untuk memberkati musuh-musuh dengan baik. Bagi saya mudah. Kok mudah, Pak? Karena saya sudah melakukan itu semua. Saya mengampuni. Saya melupakan perbuatan jahatnya. Saya menutup luka batin saya ketika ditikam dari belakang, saudara. Itulah kenapa saya bisa khotbah tentang pengampunan hari, saudara. Kalau tanpa Yesus, tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Tuhan hari ini, aku sanggup mengampuni. Aku sanggup memaafkan. Aku sanggup melupakan perkara itu. Karena aku tahu bahwa hidupku harus jadi berkat untuk orang lain. Amin. Kalau Bapak Ibu mau, jangan tunggu nanti. Tapi sekarang, setelah Bapak Ibu diberkati tayangan ini. Amin. Sebab kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih kami telah mendengar kisah Yusuf, bagaimana diproses Tuhan dari dibuang, dikucilkan, dibully dari keluarganya, Bapak Ibu, lalu dibuang di sumur, lalu diambil kembali, dijual di pasar budak, saudara, sampai ke rumah Potifar, saudara. Kalau kita baca sampai kejadian berikutnya, Bapak Ibu, Yusuf dibuat Tuhan berhasil sampai meluki orang kedua di tanah Mesir itu, saudara. Tapi bersyukur hanya Tuhan, firman ini mengingatkan kami pengampunan itu lebih dari apapun juga. Karena pengampunan kami melepaskan ikatan kami. Harusnya kami berjalan lebih jauh, karena ikatan tidak mengampuni maka kami berhenti hari ini. Tapi dengan mengampuni, kami lepaskan rantai pengampunan tadi. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, jauh melangkah ke depan. Jika hari ini ada pemirsa, ada sahabat kami yang belum bisa mengampuni, Tuhan, aku minta Roh Kudus mengurapi, aku minta Roh Kudus menjamah, aku minta Roh Kudus ada masuk dalam hatinya untuk dia bisa melepaskan pengampunan. Bapa berdoa bagi sahabat-sahabatku hari ini, diberkatilah mereka, karena mereka telah mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati, bagikan firman Tuhan ini kepada rekan-rekanmu, saudara, agar Bapak Ibu menjadi berkat, menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Shalom.